wabarakatuh. Malam ini kita berada di makam Ibu Ratu atau Raden Ibu Mayangsari dari Siliwangi, Sanggabuana. Menurut cerita orang-orang di sekitar, makam ini itu adalah makam salah satu istri dari Raden siapa? Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya. Nah, untuk lebih lanjutnya masalah karomah dan sosok-sosok apa aja yang ada di sini itu, di sini udah hadir juga kayak Mas Agus, kayak Pak Haji Syam. Jadi beliau-beliau ini yang biasa jarang kesini dan sedikit paham deh soal karomah yang ada di sini begitu. Kira-kira untuk Mas Agus, di sini yang biasa jarang kesini apa laki-laki kah, perempuan kah gitu? Ya, untuk sebelumnya mohon maaf kalau ada salah. Yang saya pribadi kesini malam terus, jadi nggak pernah ketemu sama rombongan lain. Bahkan kuncen ataupun perawat sanggar ini nggak pernah ketemu. Kalau sendal selalu ada gitu. Cuma ada yang menarik beberapa waktu yang lalu saat saya kesini sama teman-teman dari Kerangga, dari mana itu Ciriung, dengan keyakinan hati saya untuk datang ke sini bahwa kembang melati, banyak banget sambutan gaib. Dari aroma melati itu sambutan gaib banyak, sehingga sebelum saya sama teman-teman bawa masuk, karena kan belum tentu mungkin kita berani, teman yang lain nggak berani kan gitu Pak Haji, punten gitu. Jadi saya izin dulu dengan menghadiahkan sholat sunnah untuk beliau Raden Ibu Mayangsari Siliwangi, dan alhamdulillahnya saya lancar sholat. Cuma saat saya salam ternyata di belakang ada 3 yang jadi makmum. Yang jadi makmum 2 sosok laki-laki dan 1 perempuan. Bahkan saya sempat minta izin, agak lumayan alot, beliau ada di bawah payung, berdiri di situ mungkin penjaga. Jadi saya pribadi sering bawa teman ke sini, ataupun saya sendiri kalau saya mungkin silaturahmi, mahabbah. Kalau untuk bawa teman yang lagi punya hajat tertentu atau khusus gitu, biasanya untuk di bidang pengasihan, pengasihan, mungkin telat nikah atau mungkin dagangan pengen laris gitu. Di situ yang saya fokuskan di sini biasanya. Ya semua itu sih kita minta sama Allah. Nah gitu, mungkin karomah beliau bisa menyampaikan, membantu niat dan doa kita gitu. Terus Mas Agus, kalau yang sosok yang dilihat yang ketiga itu waktu pas salam itu seperti apa tuh Mas Agus? Maksudnya kalau yang laki-laki, yang satu udah aki-aki, beliau berjenggot, pakaian putih-putih semua. Yang satu agak muda, ya kisaran di usia, mungkin kalau di orang sekarang mungkin sekitar usia 45. Kalau yang perempuan dengan kerudung putih, ya adanya orang-orang kuno dulu gitu, rambutnya lurus panjang, bahkan rambutnya kelihatan, kerudungnya tuh bukan jilbab. Kalau zaman sekarang kan jilbab ya, kerudung panjang aja gitu. Yang khusus bahkan buat nutupin rambut lah gitu ya. Entah beliau ikut makmum saya sholat, atau yang jelas begitu saya salam ada di belakang. Nah, yang perempuan itu kurang lebih sekitaran usia 40 sampai 50, tapi beliau berparah cantik, muka agak lonjong. Gitu. Wallahu alam, sebab kita pun nggak komunikasi siapa Anda kan gitu. Ya, cuma sekedar saya juga jaga teman-teman juga yang lain, daripada nanti yang lain agak takut, sebab begitu kembang melati saya buka di sini, yang di lingkungan ini yang lain pun karena sering ikut saya mundar-mandir ziarah kemana-mana, khususnya makam-makam tua, jadi minimal rasa itu udah bisa merasakan Pak Haji, kehadiran makhluk lain. Jadi udah merasa agak keder juga lama-lama. Nah, kalau untuk Pak Haji nih Pak, kalau yang dilihat sama Pak Haji itu di daerah, maksudnya di daerah sini itu salah satunya apa gitu? Yang bisa dilihat gitu.
dapur sebentar mengecek tentang makom ini. Saya dapat penemuan dari batin saya. Saya mengatakan bahwa ini bukan daripada makom Ibu Mayang Sari, tapi justru ini merupakan patilasan Nyai Ranggawelang. Kemudian Kalau dari kacamata Pak Haji itu yang dilihat itu di sini sosok apa nih Pak Haji? baik, saya akan jelaskan. Tentunya ini sesuai pendapat saya, pendapat batin saya dari hasil penelaahan dan sedikit barusan kita melakukan dialog. Kita mendapatkan informasi bahwa, mohon maaf sebelumnya, bahwa ini adalah 3 unsur ya, 1 patilasan, paniisan, dan 1 sebagai tempat barang-barang pusaka. Adapun patilasan ini di sini yang dituakan adalah Nyai Ranggawelang. Kalau dari sosok Nyai Ranggawelang itu sendiri gitu Pak Haji? Lebih kepada sosok harimau ya, harimau gitu. Kemudian yang persis di pusar makam ini peninggalan barang-barang dapur, perkakas dapur, dan lebih yang dominan yang saya rasakan, saya melihat bahwa ada sosok katel atau tempat penggorengan itu dari perak ya, dari perak, warnanya perak, seukuran sedang sih ya, seukuran sedang. Kemudian memang dari unsur itu dijaga oleh 2 sosok. Ini masih kelihatan ada nih, yang sebelah kiri saya melihat ada sosok orang tua berbadan tegap dan tinggi ya, perawakannya seperti sosok prajurit gitu. Cuma laki-laki gitu. Enggak, lebih dominan, lebih tua, lebih muda. Dia menggunakan pakaian-pakaian ala Banten ya, hitam-hitam ya. Kemudian pakai ini apa namanya, cetok gitu loh, cetok. Kemudian memegang tongkat ini lebih dari kayu, tapi tidak runcing tongkatnya. Kemudian sebelah kanan saya memang ada sosok kakek-kakek juga, tapi kakek-kakek ini sama pakaiannya hitam-hitam, namun dia lebih kepada ikat kepalanya seperti berambang semplak lah, mungkin seperti itu. Yang beliau jaga di kiri kanan. Dan adapun yang posisi di makom beliau itu hanya berupa panci ya, panci alat penggorengan besar. Gitu. Mungkin analis ilustrasi dari penggorengan itu artinya mungkin saya menganalisa bahwa cocok di sini ya bagi orang-orang yang jualan, artinya usaha sebagai bentuk penghasilan. Yang kedua juga artinya ketika orang memiliki keilmuan untuk mematangkannya punya bisa di sini gitu ya, mematangkan keilmuan mungkin dengan riado atau mungkin bisa sambil puasa wirid zikir di sini ya. Jadi mungkin akan ada petunjuk lanjutan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, dari mata batin yang saya lihat seperti itu. Saya serahkan mungkin ke Pak Agus lagi. Jadi intinya gini teman-teman, mungkin yang dilihat sama Mas Agus ketika Mas Agus itu melakukan dia untuk Ibu Ratu Mayang Sari ini, 3 sosok itu mungkin sama seperti yang dilihat sama Pak Haji Samin, yang maksudnya yang sosok kakek tua dan laki-laki yang setengah tua gitu maksudnya. Dan
dan kalau saya menangkapnya di makam ini pun, maksudnya yang si perempuan yang Mas Agus lihat itu mungkin salah satu pengawal dari Ibu Mayang Sari ini yang diceritakan sosok harimau itu tadi. Mungkin bisa seperti itu. Dan mungkin sosok dari si Nyimas Ranggawulang ini bisa sekelas Sang Hyang atau Dang Hyang gitu. Cuma kalau menurut saya sih sekelasnya Sang Hyang, karena sosoknya itu awal yang dilihat itu kan sosok perempuan gitu ya, dan bisa berubah menjadi harimau gitu. Nah, mungkin habis ini kita akan melakukan tawasul atau hadiah kepada Ibu Mayang Sari serta penjaga-penjaga yang ada di sini. Mungkin infonya begitu aja, nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.